Tuhan menciptakan segalanya. Jadi siapa yang menciptakan Tuhan? Kamu percaya Tuhan. Jadi ilmuwan tidak bisa memahaminya. Tapi kamu bisa, benar? Jika ada waktu tak terbatas, mengapa tidak kemungkinan tak terbatas? Ketika dia menciptakannya, dia bukan lagi yang maha kuasa, karena dia tidak bisa mengangkatnya. Tidak ada hal begitu. Ada penelitian di Universitas Oxford oleh Justin Barrett. Dia menemukan bahwa anak yang tidak diajari tentang Islam atau Kristen atau agama lain, semuanya cenderung percaya dengan satu Tuhan. Ali Dawah, kamu punya 1 menit untuk menjawab setiap pertanyaan. Kamu siap? Apa kamu siap? Bisakah kamu buktikan Tuhan itu ada dalam 1 menit? Coba lihat Google. Supaya Google ada, kita butuh internet. Supaya internet ada, kita butuh komputer atau handphone atau tablet. Supaya komputer ada, harus ada manusia yang menciptakan, dan seterusnya. Harus ada listrik. Pertanyaannya jadi begini. Google bergantung ke internet. Internet bergantung ke komputer. Komputer bergantung kita dan listrik, dan seterusnya. Ketergantungan ini tidak bisa berlangsung tanpa batas. Kita butuh titik di mana semuanya berhenti dan masuk akal. Zat yang independen tidak bergantung pada apapun dan diperlukan, yaitu Tuhan. Kenapa alam semesta tidak bisa jadi zat yang diperlukan? Nah, bagus kamu bilang begitu, karena itu menunjukkan kamu setuju bahwa kita butuh zat yang diperlukan. Itu bagus. Yang kamu lakukan hanya mengganti zat ini dengan semesta. Dan itu bertentangan dengan zat yang diperlukan. Karena harus independen, tidak bergantung pada apapun, dan diperlukan. Alam semesta tidak berdiri sendiri dan masih bergantung. Itu berlawanan, jadi ini tidak bisa jadi itu karena kontradiktif. Bisakah Tuhan menciptakan batu yang tidak bisa dia angkat? Nah, ini adalah pertanyaan yang cacat. Ketika orang bertanya soal pertanyaannya benar, aku juga bisa bertanya, bisakah Tuhan tidak lagi ada? Tentu saja tidak, itu bertentangan. Ini seperti bertanya ada berapa hari dalam seminggu, iya atau tidak? Iya atau tidak? Ini bukan pertanyaan ya atau tidak, aku harus bertanya berapa hari dalam seminggu, 7? Jadi intinya adalah pertanyaan ini cacat. Jadi, bertanya bisakah Tuhan menciptakan batu besar yang tidak bisa dia angkat? Saat dia menciptakan itu, dia bukan lagi yang maha kuasa, karena tidak bisa mengangkatnya. Tidak ada hal begitu. Itu hanya pertanyaan yang ngawur saja. Bisakah ada lebih dari 1 pencipta? Tidak, karena kita kembali ke argumen zat yang diperlukan. Kalau ada lebih dari 1 pencipta, pertanyaannya adalah bagaimana ada 1 zat yang diperlukan, yang tidak bergantung, independen. Kalau ada pencipta lain, artinya dia bergantung. Artinya tidak diperlukan lagi. Pertanyaannya kalau ada 2 sang pencipta, pertama Allah berfirman dalam Al-Quran, mereka akan bertarung demi kekuasaan, ya? Artinya 2 kekuatan yang bertarung itu saling bergantung. Karena mereka butuh kekuatan yang lebih besar untuk membunuh yang satunya. Makanya kita percaya hanya ada 1 zat yang diperlukan. Zat yang tidak bergantung, independen, dan diperlukan. Tuhan menciptakan segalanya. Jadi siapa yang menciptakan Tuhan? Nah, pertanyaan itu cacat. Sekali lagi pertanyaannya cacat. Hanya karena ada yang bertanya begini, bukan berarti pertanyaannya benar. Karena apa yang kita lihat adalah sebab akibat di alam semesta. Butuh desainer. Yang bertanya siapa yang menciptakan desainer itu artinya belum mengerti siapa desainernya. Kembali lagi ke masalah zat yang diperlukan. Apa sifatnya? Independen. Tidak bergantung apapun. Diperlukan. Kalau kamu mengakui 3 hal ini, ya, kamu perlu mengakui bahwa pertanyaan siapa pencipta Tuhan, bisakah Tuhan menciptakan batu yang tidak bisa diangkatnya, bisakah Tuhan hilang, adalah pertanyaan yang cacat. Tidak ada. Pertanyaan yang kamu ajukan, tidak ada. Karena jika ada zat yang menciptakan Tuhan, Tuhan jadi bergantung sekarang. Dia tidak berdiri sendiri jadinya. Jadi kita bilang, selama pencipta ini adalah zat yang diperlukan, yang independen, tidak bergantung, dan diperlukan, semua berhenti di situ. Kenapa Islam? Padahal ada banyak agama lain. Nah, itu pertanyaan yang kutanya ke diri sendiri sebelum aku masuk Islam. Kenapa Islam? Dan ketika aku meneliti dan apa aku dilahirkan dengan fitrah, ada penelitian di Universitas Oxford oleh Justin Barrett. Dia menemukan anak-anak yang tidak diajarkan Islam atau Kristen atau agama lain, semuanya cenderung percaya kepada 1 Tuhan, bukan 2 atau 3. Jadi buatku, aku hanya percaya 1 Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, kenapa Islam? Aku bertanya hal yang sama ke diri sendiri. Dan ketika aku menelitinya, aku menyadari monoteisme sejati dalam arti sebenarnya. Karena kalau kamu tanya ke umat Kristen, mereka bilang mereka adalah monoteis dan mereka percaya 3 itu 1. Kamu pergi ke umat Hindu, mereka percaya 1 juta Tuhan itu 1. Intinya monoteisme sejati. Dalam beribadah dan pemahaman siapa Tuhan, hanya ada dalam Islam. Bukan cuma itu, kalau soal Quran, itu satu-satunya kitab suci di planet ini yang diabadikan dan punya mukjizat yang bisa kita lihat. Misalnya kalau aku bilang ke orang Kristen dan aku bilang aku mau percaya pada Kristen, coba tunjukkan. Kamu bilang Yesus menghidupkan orang mati atas izin Tuhan, coba perlihatkan. Kamu ke orang Yahudi bilang Musa melakukan itu, tunjukkan. Bisa mereka tunjukkan? Tidak, tidak bisa. Kalau mereka datang ke kita dan tanya apa mukjizat Al-Quran, kita bilang ini Al-Quran, aku bisa tunjukkan. Pegang, kamu bisa merasakannya, menelaahnya. Kenapa? Karena kita pun belajar dari ini. Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia dan kamu bisa melihat, mendengar, menelitinya. Tapi mukjizat yang dilakukan nabi lainnya, kamu tidak akan bisa membuktikannya, makanya mukjizatnya khusus untuk saat itu.
dan Al-Quran untuk sepanjang masa. Karena kita punya metode dan tradisi lisan, yaitu Quran, yang bisa kita dan generasi setelah kita pelajari. Dan itu yang kulakukan sebelum masuk Islam. Aku mempelajari, membaca, melihat prediksi, aku melihat mukjizatnya, ku bilang ini pasti dari Allah. Kamu bilang ada mukjizat pada Al-Quran. Ya. Bisakah kamu beritahu satu mukjizat saja dari Quran? Aku akan bermurah hati, akan kuberi 3. Kadang hidup harus dermawan ya kan? Yang pertama menurutku sangat menonjol. Yang paling penting karena kita diberitahu, misalnya dalam surat Al-Lahab Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang Abu Lahab. Dan ini sangat menarik, karena Abu Lahab bisa membuat satu pernyataan dan keseluruhan Islam akan runtuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Abu Lahab dan istrinya, mereka akan masuk ke dalam api neraka. Mereka akan meninggal sebagai orang kafir dan masuk neraka. Sekarang kalau dipikir, Abu Lahab cuma perlu melakukan satu hal untuk menyangkal Islam. Karena di Al-Quran jelas, kamu akan masuk neraka, kamu dan istrimu. Dan kamu akan meninggal sebagai kafir. Jadi begini, bisa saja Abu Lahab bilang, sebentar, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, agamamu salah. Karena agamamu bilang aku akan masuk neraka. Agamamu bilang aku akan mati sebagai orang kafir. Aku menerima Islam. Dia tidak melakukannya. Dia meninggal sebagai kafir. Menurutku itu menonjol. Karena dia cuma butuh satu pernyataan untuk menyangkal semua. Mereka ingin menghentikan Nabi Muhammad ya, dengan apapun. Dia cuma butuh 10 detik syahadat dan menghancurkan semuanya. Tapi tidak. Yang kedua, ada bukti. Contoh ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran tentang zaman Musa dan Yusuf alaihissalam ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada masa Nabi Yusuf alaihissalam, dia menyebut penguasanya raja. Saat zaman Musa disebutnya Fir'aun. Tetapi di Alkitab, di zaman Yusuf alaihissalam penguasanya disebut Fir'aun. Dan di zaman Musa disebut Fir'aun juga. Ini kesalahan sejarah. Karena ketika mereka mengurai batu Rosetta, itu adalah sesuatu untuk memahami hieroglif Mesir. Mereka menemukan bahwa tidak ada Fir'aun pada zaman Yusuf. Dinasti ini tidak ada. Adanya raja, bagaimana Quran bisa tahu ini? Dan mereka bilang Quran salinan dari Alkitab. Kenapa Quran tidak meniru kesalahannya? Dan bagaimana bisa tahu di zaman Yusuf, penguasanya adalah raja bukan Fir'aun? Bagaimana bisa tahu? Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Ar-Rum, bangsa Romawi telah kalah. Sejarawan mengatakan bagaimana Romawi dikalahkan oleh Persia. Itu mustahil untuk dibayangkan, jangankan menang lagi. Tidak ada caranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Romawi telah dikalahkan, tapi mereka akan menang. Itu pernyataan besar. Itu seperti aku bilang, bersama kita akan mengambil alih Amerika Serikat, dan kita akan mengalahkan Trump. Gila, itu taruhan besar. Dan setelah 3-7 tahun atau 9 tahun, Romawi kembali dan mengalahkan Persia. Ini sejarah, dan ini cuma beberapa. Ada ratusan contoh dan aku cuma beri 3, dan aku bisa lanjutkan. Kamu percaya Tuhan. Jadi ilmuwan tidak bisa mengerti, tapi kamu bisa, apa betul? Ini bukan tentang aku bisa, pakai logika kita. Pakai otak kita, sains berurusan dengan panca indera. Apa yang bisa dilihat? Empirisme. Jadi sederhana saja. Ada ilmuwan yang percaya berbagai hal. Kalau bilang, misalnya, aku tidak bisa melihat Tuhan, makanya aku tidak percaya padanya. Itu bukan sesuatu yang sains, tidak bicara hal gaib. Berhenti di jasmani. Tapi kita tahu, misalnya ilmuwan menemukan materi gelap baru-baru ini. Materi gelap adalah sesuatu yang tidak bisa mereka lihat, tidak bisa disentuh, dirasakan, dicium, dan didengar. Jadi sama halnya Tuhan. Bisa lihat Tuhan? Tidak. Bisa menyentuh? Tidak. Bisa mencium? Tidak. Bisa mendengar? Tidak. Bisakah kamu melihat Tuhan? Tidak. Tapi kamu menyangkal dia ada. Tapi hal yang sama dengan materi gelap. Kamu sama, tapi kamu bilang tidak, materi gelap itu ada. Omong kosong macam apa ini? Pertama, Tuhan tidak ada karena aku tidak bisa merasakan, menyentuh. Tapi materi gelap? Kontradiksi. Kenapa kamu punya standar ganda? Ini masalahnya. Seorang ilmuwan kebanyakan temuan baru, aku memakai penalaran logis, rasionalitas, untuk mencapai kesimpulan sederhana. Dan aku tidak perlu jadi ilmuwan. Aku tidak peduli seberapa hebat kamu sebagai ilmuwan. Banyak orang yang percaya Tuhan. Yang ilmuwan, seperti Einstein, dia percaya kekuasaan yang lebih tinggi. Jadi masalah ilmiah atau ilmuwan dan Tuhan tidak bertentangan. Ada ilmuwan yang Muslim atau ilmuwan yang Kristen. Jadi ya, ini bukan penemuan. Apa kamu cukup berani untuk bicara dengan ateis terkenal? Apa yang akan kamu lakukan kalau bertemu mereka? Aku tidak apa-apa, karena sejujurnya aku tidak peduli mau kamu ateis, ilmuwan, profesor, aku tidak peduli. Hal yang sama berlaku. Aku akan membawa argumen yang sama dan kamu harus menjawabnya. Aku tidak peduli, karena aku tahu aku 100% sangat yakin secara logis dan rasional. Tidak mungkin kamu bisa menyangkal, kecuali minimal kamu menerima Tuhan. Mungkin beragama, kita bisa lakukan. Deisme, jadi aku tidak peduli jika kamu adalah seorang profesor. Aku tidak peduli, tidak relevan selama kamu punya akal. Kuharap. Maka 100% tidak mungkin mereka bisa menyangkal. Jika ada waktu tak terbatas, mengapa tidak kemungkinan tak terbatas? Ini pertanyaan bagus, aku harus minum untuk menjawabnya. Gelas ini kosong. Ya? Kosong. Kalau kita bilang waktu tak terbatas, karena argumennya kalau diberi waktu tak terbatas, apapun bisa terjadi.
Ini kekeliruan karena untuk membuat, misalnya, kalau aku suka cheesecake coklat, jangan cheesecake coklat, pakai bahasa Turki ya, yang enak. Sebuah sütlaç, yang enak. Kalau aku ingin ada sütlaç di sini, dan aku bilang kita beri waktu tak terhingga, apa aku akan dapat sütlaç? Dan omong-omong, aku suka sütlaç yang atasnya hangus. Mari lebih spesifik, apa kita akan bisa dapat? Tidak, karena waktu tidak relevan. Kalau komponen untuk membuat sütlaç yang aku suka tidak ada di dalamnya, maka kamu tidak akan pernah mendapat sütlaç. Sesederhana itu. Waktu tidak relevan. Apa hubungannya waktu dengan itu? Kita beri waktu tak terhingga, apakah kamu akan dapat Ferrari? Tidak. Beri waktu tak terhingga, apa bisa dapat alam semesta? Tidak. Karena bahan untuk membuat alam semesta atau Ferrari atau sütlaç yang jauh lebih penting tidak ada. Jadi kalau tidak ada, kamu tidak akan pernah mendapatkannya. Tapi mudah-mudahan setelah ini aku akan dapat sütlaç, oke? Pertanyaan kita sudah semua. Sekarang aku akan bertanya, kenapa kamu tidak menerima Islam setelah aku menjawab semuanya? Maksudku, ulangi setelah aku, asyhadu alla... Kami Muslim, alhamdulillah. Kami Muslim. Tadi itu seru ya. Di sini kita punya biskuit, teh Turki. Aku merasa aku harus sering-sering datang ke sini. Tolong, buat pertemuan secara rutin. Sampai nanti. Assalamualaikum.